Saudara-saudara, dimanapun saudara berada, selamat bergabung kembali dalam ibadah online dari rumah masing-masing. Marilah kita menanggapi undangan Tuhan untuk memasuki dan menikmati persekutuan dengannya dengan sungguh hati dan penuh kerinduan. Dengan berdiri kita memuji Tuhan bersama segenap alam semesta yang bersorak baginya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, hidup sebagai warga kerajaan sorga adalah tema ibadah kita hari ini. Kerajaan sorga kerap dipahami sebagai suatu realitas yang akan dinikmati oleh orang-orang Kristen pada suatu saat nanti. Padahal, melalui pengajarannya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaan sorga itu bukan semata-mata sesuatu yang baru akan datang kelak, tetapi juga sudah ada di tengah-tengah manusia. Itu berarti iman kepada Allah Tritunggal, sejognya adalah iman yang mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat mewujudkannya, kita perlu mengenali dan menghayati prinsip dan nilai dari kerajaan sorga. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami menjadi warga kerajaan sorga. Sebagai warga kerajaan sorga, Engkau mengajar kami untuk mengikuti teladan hidup dari Sang Raja, yakni Tuhan Yesus. Namun dengan penuh penyesalan, kami mengakui bahwa cara hidup kami sering bertentangan dengan cara hidup Tuhan Yesus. Kami sering abai untuk bertekun melakukan pekerjaan Allah dari hal yang kecil dan sederhana. Kami merasa berat untuk melepaskan apa yang semula dianggap berharga demi memelihara persekutuan dengan Tuhan sebagai harta yang paling berharga. Kami tidak sedia untuk mengevaluasi diri, guna mengenali apakah diri kami adalah pengikut-Mu yang baik atau jahat. Ampuni kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam
Saudara-saudara, betapa besar anugerah kasih Tuhan kepada kita ketika atas pengakuan dan penyesalan akan segala kesalahan dan dosa kita, Ia berfirman, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Yeremia 31 ayat 3b. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, bantulah kami. Kiranya Roh Kudus mencerahkan, sehingga bagian-bagian sabda yang kami baca dan juga renungkan, membekali kami untuk menarik prinsip-prinsip dan nilai-nilai kerajaan yang harus kami hidupi di dalam keseharian, selaku pewaris, selaku umat, yaitu orang yang kau kasihi, yang kau jagai selaku gereja umat perjanjianmu. Bekalilah kami dengan hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat menyerap sabdamu dan menjalankan di dalam keseharian. Engkau jugalah ya Allah Tritunggal yang kudus dipermuliakan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Satu Raja-Raja 3 ayat 5-12. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya.
Maka berikanlah kepadamu hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 119 ayat 129 sampai dengan ayat 136. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkat, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku, dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Roma 8 ayat 26 sampai 39. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis,
Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita membaca bagian sabda Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayat yang ke-31 sampai yang ke-33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ayat 44, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang-orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Baik saudara-saudara, kita ingin mendapatkan gambaran yang lebih utuh dari bacaan leksionari kita, baik yang pertama maupun tanggapan Mazmur, lalu yang kedua, dan tadi yang saya bacakan dari teks Injil Matius 13 ayat 31 sampai 33 disambung dengan 44 sampai 52 dengan pokok pikiran perihal hidup sebagai warga kerajaan sorga. Kita ingin mendapatkan satu gambaran. Sebenarnya prinsip apa yang harus kita pegang dan nilai-nilai apa yang harusnya kita praktekkan di dalam keseharian sebagai seorang pewaris kerajaan. Paling tidak kita bisa mendapatkan, sebut saja dari awal bacaan kita, yaitu 1 Raja-Raja 3. Apa yang dipikirkan oleh seorang Salomo selaku suksesor dari Daud sebagai raja di Israel? Ternyata dia merasakan bahwa jabatan atau hal yang dia miliki di dalam kehidupan
Dia pahami itu sumbernya adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga dia tidak meminta hal lain kecuali apa yang Tuhan mau memberi. Maka ketika dia mendapatkan gambaran visi ke depan di dalam kepemimpinan kerajaan 40 tahun kemudian berlanjut ke depan, dia meminta satu bagian. Kiranya engkau memberikan aku hikmat dan pengertian. Itu sebab Tuhan menggarisbawahi di ayat-ayat yang dimulai dari ayat 5 sampai yang ke-12 satu Raja-Raja yang kita tadi dengar di dalam bacaan, yaitu pasal yang ketiga. Dikatakan di sana dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta umur panjang, bahkan dia tidak meminta nyawa musuhnya. Lalu apa yang dia minta? Hikmat dan pengertian. Lalu Tuhan mengatakan, alangkah baik permintaanmu dan aku akan penuhi. Dan tahukah saudara, prinsip dan nilai yang dipegang oleh Raja Salomo membuat semua yang dirindukan banyak orang dunia di sini menjadi ikutan berkat yang berlanjut. Karena dia meminta hikmat dan pengertian, maka akhirnya Tuhan memberikan juga kekayaan. Memberikan juga kehormatan dan kemuliaan di ayat seterusnya. Bahkan Tuhan berjanji, kalau engkau mengikuti titah-titahku dan perintahku di dalam firman, maka aku akan menambahkan umurmu. Bukankah ini sudah menjadi contoh yang baik buat kita? Mengapa engkau dan saya harus hidup sebagai warga kerajaan sorga? Lalu dalam pertanggapan Mazmur 119 yang tadi kita juga nyanyikan, ada bagian yang tertulis dari ayat 129 sampai 136. Ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana seorang peziarah dilengkapi untuk datang ke rumah Tuhan di Yerusalem, di bait Allah yang kudus. Pemazmur itu mengatakan bahwa firman Tuhan itu memberi terang dan pengertian. Tuhan menyinari dengan wajahnya karena ketetapan-ketetapan yang berupa peringatan-peringatan ajaib bagi pemazmur selaku umat perjanjian yang rindu berziarah, menjadi bagian yang juga diharapkan terbekali oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Jadi Mazmur tadi mengingatkan, sang peziarah memohon biarlah firman itu menjadi bagian yang dirindukan. Karena di bagian akhir dikatakan di dalam ayat yang ke-136, dikatakan di sana, air mataku berlinang seperti aliran air karena orang yang tidak berpegang pada Tauratmu. Bukankah tadi saya garis bawahi, Salomo ditambahkan umurnya kalau dia memegang firman dan menjalankannya. Apa yang tertuang di dalam Taurat Tuhan itu? Harusnya Anda dan saya mulai siuman. Ada prinsip-prinsip dan nilai yang harus kita pegang sebagai pewaris kerajaan. Lalu apa yang kita baca juga di dalam bacaan kedua dari Roma yang ke-8? Di sana sebenarnya ada satu gambaran yang sangat jelas, saudara. Bahwa orang-orang yang disebut pewaris kerajaan, seperti bacaan Injil yang tadi saya bacakan, dikaitkan dengan bacaan pertama tentang umat pilihan sebagai umat perjanjian yang harus menjalankan hidup ziarah di dalam memuliakan nama Tuhan. Kita tahu, ibu bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita seharusnya ingat bahwa engkau dan saya adalah orang panggilan. Karena gereja juga adalah orang yang dipanggil keluar. Maka siapa yang bisa mendengar panggilan Tuhan? Siapa? Paulus mengatakan orang yang dipanggil dan menjawab panggilan adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Adalah orang-orang yang ditentukan Tuhan dari semula. Dialah dipanggil. Untuk apa? Menjalankan tugas ketika dia menjadi perwakilan Tuhan di bumi sebagai gereja. Apa yang dia kerjakan? Hukum Tuhan. Ketika hukum Tuhan itu dijalankan, maka dia menjadi orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan. Dan ketika dia harus menunjukkan hal yang setia sebagai pewaris kerajaan, yaitu hidup di dalam kekudusan, dia tidak berhenti sebagai orang yang dibenarkan. Karena ujung jalan upaya di dalam pengudusan Tuhan itu adalah pemuliaan. Itu adalah bagian akhir ibu bapak yang ingin kita dapatkan. Engkau dan saya adalah orang pilihan Allah yang dipanggil, yang dibenarkan karena Kristus yang mati dan bangkit, supaya kita juga mengalami persekutuan yang indah nanti di sana, di dalam pemuliaan karena Dia adalah Raja yang mulia.
Maka kita perlu ingat setiap step-step kita diarahkan oleh Roh Kudus. Kita butuh hikmat, kita butuh pengertian, kita butuh hasrat untuk mendapatkan wajah Tuhan yang bersinar. Sehingga kita teguh di dalam perjalanan selaku umat perjanjian. Itu yang barangkali kita tidak boleh lupa. Sehingga bagian daripada bacaan kedua Roma 8 tadi dikatakan, engkau dan saya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kenapa dibunyikan bagian itu? Karena kita mengalami kasih setia Allah. Dikatakan di sana apa saja yang akan terungkap di dalam bagian kasih setia Allah di sana. Dikatakan tidak ada yang bisa memisahkan saudara dan saya. Sebut saja di sini ketika dia mengatakan dengan menggarisbawahi bagian entah itu penderitaan, entah itu aniaya, entah itu maut, entah itu pedang, entah itu penindasan. Tidak ada. Bahkan malaikat-malaikat penguasa-penguasa, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang memberikan kasih setia kepada engkau dan saya pada hari ini. Jadi dengan kata lain, engkau bukanlah orang sia-sia bersama orang-orang kudus yang lain, termasuk saya pastinya, menjadi orang yang merawat hidup sebagai warga kerajaan sorga. Berarti engkau pada akhirnya disebut sebagai orang yang dipanggil, orang yang dibenarkan, dan orang yang dimuliakan. Orang yang berhasil di dalam setiap etape periode hidupnya. Dan yang akhirnya Tuhan mengatakan, masuklah dalam perhentian Tuanmu. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan tadi dijelaskan tentang hal kerajaan sorga itu. Dikatakan ada bagian yang menggarisbawahi tentang biji sesawi dan ragi. Berarti ada nilai-nilai yang kita perlu tahu di sana. Tidak ada orang yang memerhatikan biji sesawi karena halus sekali. Hanya sepersekian mili. Ringan sekali, kecil sekali. Bahkan kalau tidak diamati orang tidak tahu kalau itu adalah benih yang kalau dia sprout atau merkah. Kemudian menjadi lembaga baru tumbuhan. Dikatakan dia lebih besar dari pohon sayur yang lain. Karena burung pun suka bersarang di atasnya. Itu artinya apa? Engkau sebagai pewaris harus memerhatikan. Anugerah dari Tuhan mungkin itu kecil dan sederhana. Tapi jangan abaikan karena di dalamnya ada potensi kehidupan yang luar biasa. Perhatikan itu baik-baik. Kalau dia jatuh di tanah yang tepat, dia akan tumbuh, berakar dan akhirnya berbuah. Lalu yang kedua adalah ragi. Disukai oleh ibu-ibu untuk membuat roti. Karena dia bisa mengembangkan adonan sekaligus melembutkan adonan tanpa harus kerja keras karena kuasa fermentasi dari ragi itu. Dengan kata lain, ini bagian yang barangkali kita selalu diingatkan karena ragi itu bisa punya konotasi negatif. Misalnya, selaku umat Allah, jangan pernah ada ragi dosa di dalamnya. Artinya jangan sampai ada kuasa dosa sekecil apapun karena dia bisa membesarkan yang kecil dan merusak semuanya. Tapi dalam bagian ini mau dikatakan bagaimana kerja ragi yang dahsyat itu. Demikianlah hal kerajaan sorga yang tidak pernah engkau pikirkan, kecil, tak terlihat, tapi begitu masuk di dalamnya, dia tergabung di dalam adonan itu, dia akan menunjukkan kebesarannya. Berarti ada nilai kedua di sana. Kalau yang tadi kecil punya potensi hidup, sekarang ada kecil tapi punya potensi besar. Itu bagian yang mengingatkan kita tentang nilai-nilai. Bahwa dia ingin memakai saudara dan saya yang kecil dan sederhana, yang kecil juga dan mungkin tidak berharga, tapi justru di sanalah engkau akan melihat hasil yang besar karena ada Tuhan yang berkarya di sana. Lalu nilai berikutnya digambarkan di dalam ayat yang ke-42 tadi, ya. Matius 13:44 maksud saya. Di sana dikatakan tentang ladang yang di dalamnya ada harta terpendam. Jadi barangkali dia membeli tanah. Dia tidak sengaja karena dia tuan tanah, maka bujang-bujangnya menggali.
Dan ketika digali di dalamnya ada mineral yang berharga. Lalu kemudian dia suruh menutup itu, dia pulang, dia menjual semua hartanya untuk memiliki ladang itu. Kenapa? Karena di atas ladang itu bukan hanya biji sesawi tumbuh. Bukan. Bukan hanya gandum yang sebelumnya juga dikatakan tumbuh dan tepungnya bisa menjadi adonan melalui ragi itu. Tapi ada harta yang sengaja digali di dalamnya, betapa berharganya, betapa hebatnya. Maka semua yang kumiliki sekarang harus kutanggalkan karena apa yang Tuhan beri yang terbaru itu lebih baik. Yang kedua adalah pedagang mutiara. Kalau tadi nggak sengaja karena bujangnya yang menggali, kalau hari ini tuannya mencari. Sampai dia berjumpa dengan mutiara yang indah itu. Saya tidak perlu menjelaskan proses mutiara. Tapi yang pasti itu menjadi aksesoris perempuan yang maha indah dan mahal. Maka si pedagang itu akan menjual juga semua aset yang dia punya di rumah demi mutiara yang indah itu. Ada bagian lain yang Yesus katakan tidak pantas mutiara dikalungkan di babi. Engkau dan saya pewaris kerajaan, bukan babi. Dan bagaimana mutiara yang mahal itu boleh akhirnya dikalungkan kepada kita? Itu ada harga tebusan yang tidak murah di sana. Itu sebenarnya adalah gambaran yang merujuk kepada Yesus sebagai Raja nantinya. Dia mau menganugerahkan yang mahal, yang indah. Itu nilai berikutnya. Lalu apa lagi yang kita dapat di dalam bacaan tadi? Maka hal kerajaan sorga itu seperti pukat katanya. Yang ditebarkan di laut dan ditarik di dalamnya ada ikan besar, ikan kecil, ikan bagus, tidak bagus. Masuk di dalam, tidak masalah. Tarik ke pantai nanti diseleksi. Yang baik masuk ke pasu dan bisa dijual dan dimakan, yang kecil dibuang. Itu juga mengingatkan Anda dan saya hari ini. Kalau engkau boleh menjadi pewaris kerajaan kelak, biarlah nilai-nilai hidupmu yang bagus, yang baik, itu yang kau terapkan. Yang buruk buanglah, jangan katakan ini dapatnya susah. Tidak ada gunanya. Buang itu. Itu sebab dikatakan orang yang mengerti firman itu, dia seperti orang yang mengeluarkan semua di dalam kehidupannya dari rumahnya. Baik itu harta yang baru maupun yang lama. Buat apa? Supaya diseleksi. Mungkin Anda kurang sadar karena bacaan kita langsung loncat di ayat 31. Kalau Anda baca dari awal ayatnya di pasal 13, kita baru ngeh. Karena di sana digambarkan tentang penabur yang menabur benih gandum. Tapi si jahat menanam lalang. Bujang-bujang ingin cabut, Tuhan bilang jangan sampai waktunya. Ada seleksi. Gandum masuk lumbung, lalang dibakar. Ikan bagus masuk pasar dan perut, yang buruk dan itu buang. Ini barangkali mengingatkan Anda dan saya. Yang satu tumbuhan, yang satu kehidupan air, dan di dalamnya itu ada biji sesawi, ada ragi, ada harta terpendam, ada mutiara. Apa yang mau diingatkan kepada kita? Dia mau mengatakan nilai-nilai yang dahsyat itu sedang ditawarkan kepada saudara dan saya. Jadi kalau kita boleh hidup sebagai warga kerajaan sorga hari ini, biarlah engkau dan saya rela untuk katakan mendapatkan ladang yang ada harta terpendam. Jual semua yang lama untuk mendapat yang baru. Untuk mendapat mutiara yang indah, jual semua yang lama di rumah untuk mendapatkan yang baru. Hargailah yang kecil dan sederhana. Seperti biji sesawi, seperti ragi. Dia penuh manfaat. Karena nilai-nilai itulah sama seperti Salomo memohon di dalam doa. Dan tanpa sadar sebenarnya saudara, di dalam Roma 8, itu juga mengisahkan tentang kuasa doa. Anda tidak bisa berdoa, tapi Roh Kudus akan berdoa buat saudara selaku orang-orang kudus. Jadi dalam hidup proses kekudusan, mana yang harus dibuang sebagai lalang atau ikan yang buruk, menjadi gandum yang bagus dan ikan yang besar, itu semua juga akan mengapit benih yang kecil,
ragi yang kecil tapi penuh kuasa, harta yang mahal harganya yang hari ini terpendam untuk nanti Anda gali. Begitu juga dengan mutiara yang kelak akan Anda jual karena mendapatkan mutiara yang indah. Itu semua adalah upaya-upaya selaku pewaris kerajaan, sebagai warga negara kerajaan sorga. Saya bisa membagikan bagian ini. Jadi kalau saya boleh simpulkan Ibu Bapak, di dalam prinsip-prinsipnya engkau tahu, kerajaan itu digambarkan seperti sebuah prinsip tabur tuai. Prinsip mengoleksi, mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Maka biarlah engkau menghargai yang kecil dan sederhana bagaikan biji sesawi dan ragi. Biarlah engkau juga melihat ada sesuatu yang mungkin buruk seperti ladang yang tidak ada isinya. Tapi ketika engkau berupaya selaku pewaris kerajaan menggali, baru tahu di dalam ada harta yang terbendam dan mahal harganya. Sama seperti mutiara yang engkau tidak tahu luarnya itu hanya kepingan kerang yang mungkin buruk, bau amis, tapi engkau pecahkan di dalamnya, ada yang indah di situ. Ada banyak pengorbanan yang engkau dan saya harus lakukan. Tapi Roma 8 tadi mengatakan engkau dan saya lebih dari seorang pemenang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Entah itu penderitaan, aniaya, penindasan, kematian, dan lain sebagainya. Karena engkau dan saya dijagai Tuhan. Jadilah orang panggilan, orang yang dibenarkan dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang yang dimuliakan karena memasuki hidup proses sebagai umat kerajaan yang kudus. Dan pada akhirnya kita akan menjadi pewaris yang memuliakan namanya. Kiranya Tuhan menolong saudara. Kiranya Tuhan membekali kita untuk hidup dalam keseharian sebagai warga kerajaan sorga. Nama Tuhan juga ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Bersama dengan gereja masa lalu, masa kini, dan masa depan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk sabda yang Kau singkapkan. Biarlah kami boleh menjadi orang yang Engkau panggil karena Engkau lebih dulu memilih dan menetapkan. Supaya kami dibenarkan dan kelak dimuliakan. Kami adalah peziarah-peziarah yang rindu akan wajah-Mu, mendengar titah-titah-Mu. Karena dari sanalah seorang pemimpin di Israel boleh bertahta dan mengambil keputusan yang benar secara hukum. Yang kami kenal dengan Salomo. Raja yang penuh hikmat yang mendatangkan damai sejahtera seperti namanya. Kami amat rindu Tuhan sebagai warga jemaat GKI Kemang Pratama. Dapat menjalani hidup sebagaimana yang Engkau mau. Di tengah keluarga kami, di tengah jemaat maupun masyarakat kami. Kiranya Engkau menolong ya Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh memiliki prinsip kerajaan dan nilai-nilai kerajaan. Yang orang melihat bahwa kamilah perwakilan kerajaan-Mu yang kelak boleh mewarisi kerajaan yang Kau janjikan. Terima kasih Tuhan untuk menolong kami membukakan lagi
apa yang Kau singkapkan melalui bacaan Injil tadi. Kiranya Engkau berkenan menolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi umat pilihan dan menghargai panggilan, boleh menjalankan kesempatan dengan prinsip dan nilai yang memuliakan nama-Mu. Sertai majelis jemaat yang akan juga mengawali ibadah daring atau juga on-site, offline. Apapun namanya, sesungguhnya adalah persekutuan yang indah yang Kau juga tawarkan, sehingga Injil tadi kami dapatkan. Kami menjual semua untuk mendapatkan yang baru, yaitu persekutuan dengan-Mu lebih dari apapun yang pernah kami miliki. Biarlah Tuhan beri hikmat sehingga new normal dapat kami jalani sebagaimana yang sepatutnya. Karena gereja adalah wadah, tanah yang memberikan kesempatan benih untuk bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami juga rindu majelis jemaat bukan ingin menang-menangan mengawali pembukaan ibadah, tapi mereka peka mendengar suara-Mu, supaya umat di tempat ini bertumbuh, berakar dan berbuah, yaitu orang-orang yang kelak menjadi mitra kerja Tuhan yang memuliakan nama-Mu, mitra yang memiliki nilai-nilai kehidupan yang dapat ditawarkan kepada masyarakat sekitar. Tuhan jugalah yang menyertai sehingga kami dapat kelak menjalani persekutuan, kesaksian dan pelayanan yang menyenangkan hati Engkau. Tuhan yang baik, kiranya Engkau juga berkenan menolong pemerintah kami untuk mengatasi virus COVID-19 yang sudah mengancam bahkan membunuh dan masih akan terus berlangsung, dan kami tidak tahu sampai kapan, kecuali dalam metodologi keilmuan medis sampai vaksin ditemukan, dan itu kemungkinan 2021 atau 2022. Sementara waktu penantian ini, berikanlah kami hikmat, bahkan para petinggi negara, mulai dari presiden, kabinet, dan para pengambil keputusan yang ada di gubernuran, di bupati, kepala daerah, maupun wali kota. Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka hikmat menjalankan kuasa untuk mendatangkan maslahat bagi rakyat kami, sehingga kami menjadi tenang menjalankan kehidupan, dan kehidupan di negeri kami boleh berlangsung dengan baik, dan ancaman itu bukan lagi hal yang menakutkan, tapi mengingatkan betapa rapuh kami sebagai manusia, betapa tidak jelasnya ke depan meskipun kami adalah orang yang beriman. Kami merasa beruntung hari ini, karena kasih setia-Mu yang Kau titipkan di dalam batin kami, bagaikan kuasa benih di dalam biji sesawi, bagaikan kuasa yang menghamirkan di satu titik ragi, dan kami mendapatkan hal yang indah dan mulia yang hari ini mungkin tertutup dengan tanah yang kotor dan berbau, atau juga dilapisi dengan pelindung kulit kerang yang amis dan mungkin tidak bagus warnanya. Dan ketika kami mengupayakannya, kami mendapatkan yang terbaik. Kami tahu Tuhan, kami perlu mendoakan mereka. Biarlah kami boleh sehati sepikir mendoakan para pemimpin negara kami, sehingga pada akhirnya kami dapat melangkah sebagai warga negara yang memuliakan nama-Mu di negeri tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Persatukanlah kami, sehingga pilkada serentak juga pada tahun ini boleh berjalan di sekitar beberapa provinsi maupun kabupaten kota. Jauhkan kami dari intrik-intrik yang memecah belah. Sebaliknya, persatukanlah langkah kami dan pikiran, supaya apa yang kami pilih kelak sebagai pemimpin di gubernuran maupun di daerah sebagai kepala daerah atau wali kota dan seterusnya, biarlah mereka adalah orang-orang yang patut untuk memimpin rakyat. Sertai kami ya Tuhan. Biarlah syafaat yang jauh dari sempurna ini juga Engkau dengar. Karena kami juga mau menitipkan saudara kami yang lemah tubuh dan sakit,
Jamahlah mereka Tuhan dengan belas kasih-Mu, sehingga mereka juga kembali mengalami pemulihan. Khususnya korban-korban yang hari ini terpapar dan sedang meregang nyawa oleh karena virus COVID-19. Jamahlah mereka semua. Dan yang kehilangan Tuhan hibur, sehingga mereka tetap melanjutkan perjalanan kehidupan. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan, karena kami hanya panjatkan doa syafaat yang jauh dari sempurna di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan yang mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui 4 cara. Yang pertama, dengan mentransfer bank ke nomor rekening berikut ini. Lalu yang kedua, melalui layanan scan QRIS. Yang ketiga, jemaat juga dapat memasukkannya ke amplop dan membawanya ke gedung gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gedung gereja kita ini. Lalu yang keempat adalah membawa ke gereja dan memasukkannya ke kotak persembahan yang disediakan di ruang gereja ibadah kita ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala berkat dan karunia, kami bersyukur untuk segala anugerah yang memberikan kehidupan kepada kami. Saat ini kami datang membawa persembahan yang tak bernilai dibanding berkat-Mu. Namun persembahan ini sungguh berharga bagi kami, sebab semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini, karya misi Allah dilanjutkan di tengah dunia, melalui pelayanan gereja yang membawa perdamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, masukilah minggu yang baru ini dengan hati dan tekad yang teguh untuk senantiasa menghidupi prinsip dan nilai kerajaan sorga dalam kehidupan sehari-hari di tengah keluarga, gereja, dan juga masyarakat.
Baik saudara-saudara, kita akan berpisah. Kita akan lanjutkan ibadah kita di rumah, di masyarakat di mana Tuhan menempatkan. Jadilah pewaris kerajaan yang memiliki prinsip dan nilai. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.